Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam, termasuk tanaman berkhasiat. Salah satu tanaman berkhasiat yang sering digunakan adalah ubi kayu atau sering disebut singkong. Ubi kayu termasuk tanaman pangan yang sudah lama dibudidayakan secara tradisional di Indonesia dan sudah dikenal luas di masyarakat. Selain dapat diolah untuk makanan manusia seperti tape, keripik, tepung tapioka, getuk, dan flakes ubi kayu, olahan ubi ini bisa juga dibuat menjadi panganan ternak karena mengandung fosfor, karbohidrat, kalsium, vitamin C, protein, zat besi, lemak, dan vitamin B1 yang baik untuk kesehatan. Ide bisnis dari tim kami adalah pembuatan keripik sambal. Ada beberapa alasan, di antaranya harga bahan pembuatan keripik sambal sangat terjangkau, cara pengolahan sangat mudah, proses pemasaran cukup cepat, kadaluarsa produk cukup lama, dan keuntungan yang diperoleh cukup besar dalam sekali pemasokan. Dalam pembuatan keripik sambal, kita membutuhkan alat dan bahan-bahan berikut. Yang pertama, alat-alat yang dibutuhkan yaitu wajan, alat untuk memarut ubi, penyaring minyak sisa, plastik untuk bungkusan, dan tabung gas LPG. Sedangkan bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu ubi, minyak sayur, gula, garam, bawang merah, bawang putih, dan ikan teri. Baik, kita akan melakukan proses cara memasaknya. Yang pertama, kupas ubi lalu cuci. Yang kedua, parut ubi pakai mesin. Sambil kita memarut, kita masuk kepada proses yang ketiga yaitu panaskan minyak. Setelah itu, kita masuk ke proses yang keempat yaitu setelah ubi selesai diparut dan minyak telah panas, masukkan ubi ke dalam wajan, aduk. Angkat ubi apabila sudah berwarna kuning kecoklatan. Sambil kita menggoreng, kita bersihkan bawang lalu kita giling halus. Setelah ubi masak, kita masukkan ubi tersebut ke dalam mesin penyaring minyak sisa. Nah, sambil kita menunggu proses tersebut, kita masuk kepada proses yang ketujuh yaitu goreng ikan teri hingga berwarna kuning kecoklatan. Setelah masak, angkat. Lalu kita masuk kepada proses yang ke-8 yaitu kita membuat sambal dari keripik tersebut. Kita ambil wajan lain, kita panaskan minyak, lalu kita masukkan bawang tersebut, kita tumis hingga harum. Setelah itu masukkan cabai, kita aduk-aduk hingga cabai mengeluarkan bau harum juga, lalu kita masukkan gula sesuai selera. Kita aduk-aduk hingga sambal tersebut mengkental. Lalu kita masukkan ubi dan ikan teri. Kita campur rata. Setelah itu kita tunggu kerupuk dingin, lalu kita packing. Maksud dari penjualan offline adalah kami mendirikan sebuah warung atau outlet untuk produk ini. Tujuannya agar para pembeli dapat melihat produk secara langsung. Outlet yang kami buat bersatu dengan dapur pembuatan keripik, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen. Adapun maksud penjualan secara online, yaitu kami menjual produk ini melalui media sosial seperti Facebook. Apabila kita hubungkan dengan situasi pandemi COVID-19 ini, tidak ada dampak yang timbul. Penjualan keripik sambal pedas manis ini tetap terus berjalan karena merupakan salah satu makanan favorit yang ada di daerah ini. Apalagi sistem penjualan online sehingga tidak menutup kemungkinan para pelanggan masih tertarik untuk membeli keripik sambal ini.